Kesentul lagi. Kali ini kita mau coba trekking ke Cisadon. Cisadon ini lagi ngehits banget nih. Banyak para pemula memulai trekking ke Cisadon. Walaupun jaraknya panjang, tapi Cisadon ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi tidak seperti kita trekking ke bukit, agak landai. Tapi memang jaraknya agak panjang untuk Cisadon ini. Cisadon ini sekarang ramai banget ya. Jadi kemarin kita mau parkir aja di warung Pak Ahmad itu udah nggak kebagian gara-gara udah keramaian. Padahal kita nyampe jam 7.30. Akhirnya kemarin kita turun di bawahnya Pak Ahmad karena di Pak Ahmad ini kemarin udah penuh. Jadi kita mulai trekkingnya dari warung Pak Ahmad. Nah di sini ada rute-rutenya. Nah ini ada yang jualan trekking pole dari bambu. Nah dari warung Pak Ahmad ini kita naik lagi untuk menuju ke gerbang Cisadon. Nah agak becek sih, mungkin semalam habis hujan ya teman-teman. Nah tapi seru sih, becek banget di sini. Tapi kedepannya tuh jalannya banyak batu. Nah ini kita baru mau ke gerbang Cisadon dari warung Pak Ahmad. Nah kita lewatin peternakan sapi Pak Prabowo ya. Cuma tadi kita nggak mampir ke dalamnya sih, takut kesiangan. Jadi kita lanjut jalan aja. Di sini udah mulai rame tuh, karena memang Cisadon ini lagi rame banget ya. Kita bersepuluh ya teman-teman, ya ada teman kantor sama ya, ada juga yang bawa anaknya. Nah, mulai bebatuan jalannya ke atas sini. Lebih dominan batu sih ya teman-teman kalau ke Cisadon ini, jadi mungkin harus pakai sepatu yang proper ya. Nanti kalau terlalu tipis sakit karena batunya lumayan. Batu dan tanah, tapi dominan batu sih. Jadi beceknya masih oke sih di sini karena banyak batu. Nah, cuma serunya di Cisadon ini dia tuh ada mobil. Jadi teman-teman kalau nggak kuat bisa naik mobil di sini. Nah, nanti kita bahas untuk mobilnya ya karena kita pulangnya juga akhirnya naik mobil rescue karena hujan lebat. Ini kita sudah sampai di jalur trekking Cisadon. Nah ini gerbang Cisadon. Jadi dari gerbang itu kita ambil ke kiri untuk menuju ke dusun Cisadon yang ada telaganya ya. Kita dapat spot keren. Keren. Keren area Sentul. Han, kamu landscape ya Han? Nanti kita lanjut lagi jalan. Ini jalannya udah mulai becek. Jadi di sini tuh jalannya nanjak, tapi ya nanjaknya nggak terlalu kayak kita nanjak ke bukit sih, masih oke lah. Dan jalannya juga lebar di sini. Tapi hati-hati juga karena di sini banyak yang bersepeda, banyak yang naik motor. Nanti kita lihat ada beberapa yang lewat naik sepeda dan naik motor trail ya. Nah di sini tuh jalannya batu, tapi di sini tuh enaknya setiap area tuh banyak warung. Jadi teman-teman kalau buat yang capek santai aja. Pas di sini lumayan nanjak terus. Ini kita ada di atas. Tuh, kita ada di atas. Nah, tuh kan jalannya agak naik tapi naiknya landai. Ini ada jalan yang kering, ada jalan yang basah. Nah kalau ini kan dia di atas, jadi kena terik matahari jadi jalan cepat kering. Nah tuh kan teman-teman banyak warung. Ini warung pertama ya. Nanti ke atas tuh masih ada warung-warung lagi. Banyak di sini warung. Tenang aja teman-teman, siapin uang cash aja. Karena ya namanya di gunung belum ada QRIS, tapi emang di sini tuh nggak ada sinyal ya teman-teman. Tapi tenang aja, nanti kita ketemu penyewaan wifi di mana itu, saksikan terus videonya sampai habis ya teman-teman. Nah ini di atas ini juga ada ini loh, apa namanya, di pinggir-pinggir jalannya tuh ada air-air gitu, air apa namanya, air terjun mini. Jalannya agak yang bergelombang ini kayak bekas mobil atau apa, tapi di sini memang rawan longsor sih teman-teman. Tuh lihat tanahnya begitu. Hati-hati ya teman-teman kalau kesini pas musim hujan.
capek, saya istirahat dulu di warung Pak Majid. Kalau yang nggak bawa trekking pole, tadi sempat saya videoin ya di awal, itu ada trekking pole dari bambu. Cuacanya cerah hari ini. Cerah. Mudah-mudahan gak hujan hari ini. Aduh. Nah itu ada warung lagi tapi tutup. Bunganya di kanan kirinya tuh cakep-cakep. Aduh, pokoknya pemandangannya tuh bagus banget ya kesini. Jadi jalan 7 kilo sih nggak berasa. Nah tuh suami saya tuh pakai trekking pole dari bambu tuh, cuma beli 5.000. Tapi enak, enteng. Ketemu warung lagi. Ini udah warung ke 3 apa 4 ya tadi. Aduh, di sini banyak warung. Aman. Kalau yang mau istirahat banyak warung di sini. Wah, teman kita udah di sana tuh, di atas. Iya, mereka udah sampai atas. Udah ketinggalan. Aduh, becek nih di pas ini. Habis hujan kayak gini. Ini pinggirnya udah kayak gini. Ini bagus banget view-nya di sini. Ini warung sini enak nih view-nya nih. Banyak banget warung kan. Tuh ada dogi juga tuh yang manjat, digendong tuh doginya. Nah, di samping warung ini naik ke atas lagi tuh ada view keren teman-teman buat foto. Udah nanjak juga sih tuh. Padahal jalannya kayak gini tapi masih bisa nanjak dia. Kuat kayak pendaki, adem kayak puncak gunung. Jaga bukit tetap hijau, jangan jaga rumah tetap kering. Rooftop solusinya. Nah, di sini kita akan nanjak lagi ya teman-teman. Setelah kita jaga bukit naik dari bawah situ. Ada yang naik sepeda juga. Keren Pak. Pangrango. Ini teman-teman saya rada Nora nih teman-teman. Udah pernah dia kesini. Nah, kita nanjak lagi. Menghela napas dulu guys. Pernapasan. Ini teman-teman ABG saya loh. ABG yang berumur 40 tahun ke atas. Ada yang 50 loh. Hebat kan? 50 masih naik gunung. Keren. Oh, ada yang naik sepeda ya. Punten Pak, hati-hati Pak. Wih, keren tuh yang naik sepeda si jago. Jago banget. Itu kita baru berapa kilo ya? Belum ada setengahnya nih. Karena jarak satu kali perjalanannya itu 7 kilo, pulang pergi 14 kilo. Nah, cuma agak sedikit terganggu sama polusinya si mobil ini ya. Karena kita udah enak-enak gitu di gunung, menghirup udara segar, ada bau knalpot. Ya cuma gimana ya, memang kadang kita membutuhkan mobil juga. Nah, pelan-pelan aja ya teman-teman, kalau jalan sini mesti agak aware ya, kadang ada mobil, ada motor, ada sepeda, jadi ya harus hati-hati, jangan terlalu santai atau pakai headset yang terlalu terlalu kencang suaranya, jadi nggak tahu kalau di belakang ada apa. Karena di sini nggak cuma orang trekking, tapi ada yang bersepeda dan motor juga. Ini ketemu jalan bebatuan lagi teman-teman. Oh, ini anak
anak temen saya tadi kepleset, jadi celananya agak kotor karena bagian bawah tadi agak licin. Jadi buat teman-teman yang mau kesini mungkin bisa bisa membeli sepatu yang proper lah. Yang pertama anti licin, yang kedua ini tuh packing fullnya ya, yang kedua itu harus tahan bebatuan ya. Nah kita pulangnya lewat ke atas ini nih nanti teman-teman, karena jalur yang tadi memang rawan longsor, jadi kalau hujan nanti teman-teman bisa lewat jalan sini nih. Nah patokannya pintu masuk Cisadon tuh. Kalau kita dari jalur bawah, dia dari jalur atas. Nah ke atas itu banyak villa-villa ternyata teman-teman. Nah di sini ini, nah ke arah sini tuh ke atas itu banyak villa-villa juga. Ini mulai ketemu jalan becek lagi nih teman-teman. Kita naik lagi, jadi dia tuh naiknya kayak kita jalan ke puncak lah ya, cukup satu mobil. Nah banyak motor juga kan tuh teman-teman di sini. Nah ini tuh di sini banyak ketemu view yang keren dan banyak warung tuh, ada warung lagi di sini. Jadi buat teman-teman yang pemula, belum pernah hiking atau belum pernah trekking, kalau ke Cisadon santai aja sih. Jadi mungkin jalan pelan, mampir di warung jajan, lanjut lagi jalan, ya mungkin itu akan lebih tidak berasa ya, cuma waktunya aja. Nah ini si Dogi aja kuat nih, jangan sampai kalah sama Dogi kita ya. Banyak Dogi di sini, banyak teman-teman yang trekking bawa Dogi. Nah di sini ada sumber mata air di pinggir-pinggirnya. Nah ini banyak yang jualan kan? Ada lagi yang jual. Ada air terjun. Air terjun. Di sini udah mulai landai nih. Buka nanjak. Tuh, warungnya banyak ya teman-teman. Nah ini kita baru sekitaran 3 kiloan ya kayaknya, karena kemarin kita itu dari jam 8, kita banyak stop-stopnya sih, dari bawah sampai ke atas itu jam 10, hampir jam 11 lah ya. Terus itu di sini ada Nebula Cafe, Nebula Glamping. Nah, ada warung lagi. Aduh, siap-siap dah kalau ke Cisadon tuh bawa uang cash, karena banyak warung, jadi kepengen jajan aja tuh bawaannya ya, apalagi pengennya minuman dingin-dingin. Nah ini ada mobil dari Nebula Village and Camp ya. Di sini banyak sih villa dan camp-camp. Nah ini di sini nih, di ini ya tempat glampingnya Nebula Cafe. Di sana ada kafenya tuh, Nebula Cafe. Ini camp komando. Camp komando teman-teman. Komando. Bagus nih buat camping. Bisa rebahan. Bagus view-nya. Wah, bagus. Ini kerawat banget sih. Cakep nih buat nongkrong, asik. Nggak rugi lah capek-capek. Ini apaan sobat? Pondok Pemburu. Pondok Pemburu teman-teman.
Oh iya, pondok pemburu nih. Pondok pemburu. Aduh, mulai berkabut. Ada tempat cuci tangan di sini. Nah, udah mulai turun kita. Dari pondok pemburu ini udah mulai turun jalannya. Oke, keren loh. Nanti kita makan di sini aja apa ya? Bagus tempatnya nih, pondok pemburu. Ya? Hah? Belum pernah. Bagus tapi tempatnya ini. Di sebelah, aduh, lewat sungai kita. Datar Datar Hamerangkam Camp ya. Hamerang Camp. Kita nyebrang kali. Masih bisa loncat sih sebenarnya, cuma lebih prefer lagi kalau sepatunya itu anti air ya. Banyak kok sekarang produk-produk sepatu lokal yang udah anti air buat hiking. Ini kita mulai nanjak lagi. Nah, kalau pas pergi nih banyak kan nanjak ya. Nanti pulangnya baru kita turun ya teman-teman. Nah, ini lihat jalannya nggak selalu becek sih, ada juga yang kering ya, namanya juga di area perbukitan ya, jadi mungkin bagian atas itu yang terkena matahari akan kering. Nah, di sini warung lagi, kita mampir lagi. Dataran Halmahera. Nah, ini ketemu yang becek lagi. Becek ini karena ketutupan pohon ya, jadi dia tidak terkena terik matahari, jadi menimbulkan genangan air di sekitarnya, jadi bikin jalannya becek. Sekali lagi teman-teman, di sini tuh areanya area bebatuan, jadi pilihlah sepatu yang proper untuk jalan batu dan becek seperti ini karena ada aliran air dari pinggir-pinggirnya ya. Nah, harus proper sih, karena kalau sepatu yang nggak proper itu akan menghalangi kita berjalan ya. Tuh lihat ya, ada aliran air dari gunung. Nah, warung lagi. Nah, coba teman-teman yang perhatiin video ini, sudah berapa warung yang saya lewati teman-teman. Aduh, di sini tuh memang Cisadon tempatnya jajan. Belum lagi nanti di telaganya juga ada cafe. Aduh, udah saya spill duluan nih. Tenang teman-teman, harus ditonton sampai habis videonya karena the best view di akhir video teman-teman. Nah, ini tuh masih ada aliran air di pinggir-pinggir. Ini tuh banyak banget lah untuk tempat pemberhentiannya, warung-warungnya banyak yang buka. Ini saya perginya di weekend ya teman-teman. Saya kurang paham kalau di weekday apakah semua warung itu buka atau hanya beberapa. Kita perginya di hari Sabtu ini teman-teman. Tapi nah, di sini kalau udah di sini sabar ya teman-teman. Ini udah di tengah-tengah nih. Sebentar lagi kita mau sampai nih. Pokoknya di setiap perjalanan ini aku tuh ngevideoin mulu nih warung Pasir Limo. Nah, ini juga ada tempat hiking lagi. Oh tuh kan ke Cisadon 2 kilo lagi teman-teman. Sabar, kita harus jalan santai. 2 kilo lagi kita sampai ke Cisadon. Nah, tuh ada mobil lagi di sini, banyak mobil, tapi berbayar ya teman-teman. Kemarin kita berbayar 50.000 per orang. Nah, ini anjingnya lucu-lucu ya. Di Cisadon ini banyak anjing. Air terjun di pinggir jalan. Naik lagi ke atas dengan kondisi ada air di bawah. Jadi kilometer 5 ya ini. Sekitar 1 kilo lagi sampai ke Danau Cisadon.
turun. Nah, ini kita sudah mau sampai nih teman-teman. Kalau udah ketemu pohon bambu itu tandanya kita mau sampai ke Telaga Cisadon. Jadi kemarin kita juga pas nanjak, aduh kapan nyampe di spill dong sama teman-teman. Yuk semangat yuk yang udah mulai jalan pulang. Sebentar lagi sampai. Kalau udah ketemu rumah ini artinya kalian sudah sampai. Selamat datang di Cisadon. Udah nyampe danau kecil ini berarti sudah sampai. Keren kan? Nah, ini kita sudah di telaganya. Kita mau coba explore di Telaga Cisadon tuh ada apa aja. Yang pasti kita mau makan sih teman-teman, karena lapar ya habis jalan 7 kilo. Tapi kita puas dapat view secantik ini. Aduh, mantap sih. Ini enak banget kalau kesini tuh. Aduh, bawa tikar kali ya. Enak banget tuh. Banyak yang tiduran di rumput-rumput. Santai-santai setelah jalan 7 km dari bawah sana menuju ke atas, turun lagi. Ya ini dia nih danau yang cantik. Ini kalau dipikir mirip dengan Telaga Cisat yang ada di puncak ya, atau Swissnya Bogor lah. Ini keren sih. Ini pada siang loh nyampe sini, gimana kalau pagi? Keren banget nih kalau pagi kesini ya. Nah, di sini tuh ada sewa wifi ya, teman-teman. 1 jam tuh 10.000 untuk sewa wifi. Karena memang di sini tuh kita nggak akan dapat sinyal sih. Nah, ya kita untuk sewanya ke cafe ya, bayar 10.000. Wow. Keindahan Danau Cisadon. Keren. Mantap. Lebih bagus foto di sini nih kayak. Nah, ini dia, kita mau sewa wifi-nya di kafenya. Tapi kita mau makan dulu. Warung makannya ada di pojokan ya teman-teman. Dia makannya prasmanan. Kalau di kafenya itu dia makanannya ala carte gitu. Kalau yang di sini prasmanan, jadi kita tinggal pilih menu, nanti tinggal bayar. Nah ini tempat makannya di sini untuk warung prasmanannya. Nah sebenarnya ini bukan ujung ya teman-teman, masih bisa jalan ke ujungnya lagi, cuma kita nggak sampai ujung karena kita udah mager, udah enak sampai di sini. Sebenarnya ujungnya masih 200 meteran lagi sih, ada warung lagi katanya di sana, cuma kita nggak sampai ujung. Nah ini view untuk danaunya ya. Banderlek, kita mau makan di sini. Di sini menunya prasmanan. Nah ini tuh menunya. Udah banyak yang habis. Udah siang. Nah, ini makanan kita segini habis 50.000 ditambah es teh manis. Es teh manisnya belum datang. Murah sih, makan berdua 50.000. Nah, bisa naik kano juga di sini. Tapi kemarin kita nggak sempet sewa kanonya ya. Bagus banget kan pemandangannya. Nah, kita sewa wifi-nya di sini nih, bayar ke kasirnya. Jadi 1 jam itu sewanya 10.000. Nah, biar bisa story-story dengan view yang keren ya. Lihat danau di sini tuh keren banget sih, kayak Swissnya Bogor. Nah, lihat tuh, view-nya keren banget. Keren ya, teman-teman. Kalau mau naik kano lebih enak lagi sih, cuma kanonya cuma ada 1 di situ. Nah ini buat teman-teman yang muslim jangan khawatir, di sini ada disediakan tempat untuk sholat di samping kasirnya ya, jadi indoor. Nah kita coba jalan ke ujungnya danau, mau tidur-tiduran tapi cuaca nggak mendukung ternyata, karena ini pas di jam 12 lewat ya, jadi agak terik.
Jadi kita cuma duduk-duduk aja, nggak bisa tiduran. Ya kalau kesini enaknya bawa tikar gelaran kayak orang piknik ya. Jadi kayak di Taman Cibodas. Nah ini view-nya, kita mau jalan pulang teman-teman. Nah udah mulai turun sih jalan pulang ya. Tuh, jadi kita sekarang turun. Nah ketemu air terjun lagi. Saya nyoba itu airnya segar banget ya. Namanya juga air gunung ya, jadi segar ya. Jadi capek-capek cuci muka pakai air gunung, wah enak. Nah ini aliran airnya. Nanjak. Markisa Cincau, weh beneran pakai markisa loh ini loh. Di warung apa ini? Warung Lubang Angin. Agak dingin teman-teman, jadi ya kalau udah berkabut gini siap-siap aja deh kita pakai jaket karena agak dingin. Dan buat teman-teman yang ke Cisadon, kita kemarin pergi di 22 November, udah mulai musim hujan dan memang itu turun hujan. Jadi buat teman-teman yang mau ke Cisadon jangan lupa bawa jas hujan ya, dan mungkin jaketnya juga ya karena kabutnya di sini cukup tebal teman-teman. Ya kita lebih baik prepare sih, walaupun memang di warung-warung itu disediakan jas hujan, tapi kita nggak pernah tahu kapan hujan akan turun. Jadi baiknya kita bawa jas hujan. Jadi setiap hujan turun kita udah siap ya. Nah lihat aja kabutnya tebal banget di sini. Dingin sih, enak ya, seger banget dah udaranya kalau ada kabut begini. Tuh, lihat aja kabutnya tebal banget. Mirip-mirip kayak di Dieng nggak sih teman-teman, berkabut di atas gunung. Ya jadi buat teman-teman yang belum bisa ke Dieng, ke Cisadon aja dulu lah ya, lebih dekat. Nah akhirnya kita naik mobil rescue. Ini kita naik karena hujan ya teman-teman. Ada beberapa teman-teman kita nggak bawa jas hujan, jadi kita memutuskan untuk naik mobil rescue. Jadi abangnya bilang kemarin berapa orang? Kalau 10 orang oke. Jadi ya udah kita naik, kebetulan kita bersepuluh. Satu orangnya dikenakan 50.000 ya teman-teman. Nanti kita diantar sampai ke tempat parkir kita. Nah, si bapak ini nggak milih jalan turun sama seperti jalan kita naik karena katanya area tersebut rawan longsor. Jadi dia memilih jalan alternatif lain naik ke atas. Cuma ya memang jadi lebih jauh kita sampai ke parkirannya. Ya cuma worth it lah. Ini masih di jalan yang kita nanjak tadi ya. Nanti di depan kita akan belok ke jalan alternatif yang full aspal. Nah ini bannya gede banget sih ini mobil. Bener-bener mobil rescue dan tulisannya ambulan teman-teman di depan. Ya buat teman-teman yang mau coba trekking bolehlah mampir ke Cisadon dengan tiket masuk cuma 5.000 teman-teman. Jadi worth it lah menikmati alam cuma 5.000 ya. Cuma kita banyak jajan aja sih di area dalamnya. Nah kita tuh kayak naik jeep di mana gitu ya. Pergi trekking pulang naik jeep. Teman-teman jangan lupa di subscribe untuk video saya ya, untuk bisa saya membagikan video selanjutnya trekking di mana atau liburan kemana. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk di share ke teman-temannya ya, yang mau ke Cisadon bisa lihat dulu videonya ini supaya bisa prepare apa sih yang mesti disiapkan sebelum trekking. Yang pertama ya sepatu yang proper dan jas hujan. See you.